Film ini dimulai dengan pemandangan dari sekelompok orang yang sedang menggali di sebuah pemakaman terpencil, di mana tujuan mereka untuk menangkap ular raksasa dengan harga yang fantastis. Di antara mereka terlihatlah sang bos, yaitu Jun, yang tampak santai menyuntikkan racun ular ke kulitnya. Kemudian di sampingnya ada Sang dan anak buahnya yang lain bernama Hao. Tiba-tiba Hao berteriak memberikan kabar kepada Jun bahwa mereka telah menemukan sesuatu. Jun pun kemudian segera keluar dan mendekati temuan itu. Para penggali yang berhasil menemukan sebuah peti lantas meminta bayaran tambahan. Dan tanpa berbicara, Jun pun kemudian melemparkan segepok uang kepada mereka. Peti itu pun kemudian ditarik ke atas. Saat diangkat, cairan putih mulai menetes, dan detik berikutnya ribuan ular pun tumpah menimpa salah satu penggali ini. Dan pria ini pun langsung jatuh dan tubuhnya diserbu ratusan ular. Sang dan Hao kemudian buru-buru mengambil bangkai babi yang sudah mereka siapkan untuk mencoba memancing induk utama ular keluar, tetapi usaha itu nihil. Sementara itu, tim penggali lain merasa marah karena nyawa mereka seolah tak berharga bagi Jun. Salah satu dari mereka yang kesal langsung menyalakan doser dan hendak menutup kembali lubang galian. Di sisi lain, darah dari gigitan ular pada tubuh pria yang jatuh tadi mulai memancing perhatian induk ular raksasa. Jun pun yang menyadari hal ini langsung menebas leher si penggali untuk memancing ular itu keluar. Ular raksasa itu pun kemudian muncul dan mulai memangsa tubuh penggali tersebut. Melihat rekannya dimangsa, tim penggali lain yang membawa doser mencoba menolong. Jun yang terobsesi pada kulit ular yang sangat berharga itu berteriak menyuruh Sang untuk membunuh pria di doser itu agar kulit ular tidak terluka. Sang pun kemudian segera melakukannya, membunuh pria itu dan mengambil alih doser. Ular raksasa itu kemudian mendekati doser dan kemudian lalu menyerang Sang. Namun serangannya terhenti karena Jun menangkap ekornya. Ular itu pun kemudian berbalik menyerang Jun. Nao kemudian segera membantu dan ular itu akhirnya berhasil ditaklukkan. Mereka pun akhirnya membawa pulang ular itu untuk dijual. Namun tak lama kemudian setelah kepergian mereka dari sarang yang sama, keluarlah raja dari semua ular itu, yaitu seekor monster ular berkepala dua. Keesokan harinya kita dibawa ke sebuah pabrik produksi sosis yang terletak di tengah hutan. Kemudian kita diperkenalkan pada Liu, seorang pekerja yang memiliki anak perempuan bisu bernama Caca. Pagi itu Liu terlihat sedang memasak untuk Caca sebelum berangkat bekerja. Kemudian muncullah Bao, seorang tukang potong daging babi di pabrik sosis tersebut. Kemudian terlihat beberapa wanita yang sedang mengemas sosis yang juga sedang membicarakan banyak ular di area belakang pabrik. Dan beberapa orang juga membicarakan tentang Mingjun yang tiba-tiba menghilang. Jihua kemudian datang dan mengatakan bahwa banyak pekerja di sana tanpa identitas, sehingga bisa saja mereka kabur kapanpun. Di area yang sama, Caca sedang bermain. Ia tak sengaja melihat Sang dan Nao yang sedang menangkap ular raksasa. Sang dan Nao pun lalu panik, takut rahasia mereka terbongkar. Tetapi mereka segera menyadari bahwa Caca bisu. Setelahnya, Sang kemudian mendekati Hua, di mana ia menyuap Hua agar memberikannya stempel persetujuan pengiriman untuk kardus-kardus yang berisi ular dengan harga fantastis. Liu yang bertugas di bagian pengiriman mulai curiga dengan isi kardus itu, terutama karena bau busuk yang sangat menyengat. Ia kemudian meminta Sang untuk membukanya, namun Sang berdalih kalau itu isinya sosis, tetapi Liu tetap bersikeras. Jun pun kemudian datang. Ia lalu menyerahkan daftar barang keluar kepada Liu dan memperingatkannya agar tidak ikut campur. Malam harinya, seluruh pekerja pabrik itu pun berkumpul dan berpesta, di mana manajer pabrik Sao kemudian muncul dan mengumumkan bahwa Hua akan diangkat sebagai wakil manajer pabrik. Di luar, Fang petugas disinfektan sedang menyemprot area sekitar untuk membunuh ular-ular kecil di sana. Ia kemudian dikejutkan oleh kedatangan Bao yang kemudian memberikannya seikat daging babi untuk dimasak. Tak lama Liu datang. Fang berusaha menghentikannya, tetapi Liu tidak punya waktu karena ia harus menemui Sao untuk membicarakan produk pengiriman yang sudah berbau busuk. Namun, Sao tidak peduli dan pergi. Fang lantas mengajak Liu menonton dan memberikannya daging babi dari Bao, beralasan untuk nutrisi Caca. Terlihat jelas Fang yang menyukai Liu. Tiba-tiba Liu pun teringat pada Caca yang tidak terlihat di sekitar sana. Ia pun kemudian panik dan bergegas mencarinya dan diikuti juga oleh Fang.
Di ruang lain, Sao dan Hua sedang melakukan pemanasan untuk bercinta. Sao pun ingin mencoba gaya baru dan menutup mata Hua dengan kain dan mulai meraba tubuhnya. Sementara itu, Liu dan Fang kembali ke rumah Liu dan menemukan ular di dalamnya. Kecemasan Liu pun memuncak, tetapi untungnya ia menemukan Caca yang bersembunyi di bawah kasur karena takut melihat ular. Di tempat lain, Sang dan Hao juga terlihat sedang sibuk mengumpulkan puluhan ular-ular kecil. Liu kemudian membawa Caca ke pemandian umum di sana. Terlihat juga beberapa wanita yang sedang menikmati pijatan santai dan tanpa mereka sadari puluhan ular mulai merayap masuk ke dalam sana. Di luar, seorang pria yang mengintip para wanita itu dari lubang terkejut saat seekor ular yang kemudian muncul dan langsung menggigitnya hingga ia pun pingsan. Kembali ke dalam, salah seorang wanita ini memuji pijatan yang terasa begitu lembut, tanpa tahu bahwa itu adalah ular. Di sisi lain pabrik, terlihatlah ratusan ular yang sudah mulai menyerbu keluar dari kardus-kardus daging yang berisi ular yang akan dikirim oleh Jun dan kelompoknya. Ular-ular juga kemudian mulai mendekati tempat para pekerja berpesta, di mana saat semua sedang fokus menonton, seekor ular kemudian tiba-tiba muncul dari balik layar, yang membuat semua orang pun panik dan berlarian. Di tempat Sao dan Hua bercinta, Sao kemudian melihat ular-ular yang sudah mulai bermunculan. Lantas ia pun langsung kabur berlari meninggalkan Hua karena ketakutan, di mana Hua lalu membuka penutup matanya dan kemudian melihat banyak ular di sana dan lalu ikut berlari ketakutan. Suasana kemudian terlihat sangat kacau, di mana ribuan ular yang sudah memenuhi pabrik dan ular-ular besar yang juga sudah mulai datang memangsa orang-orang. Kembali ke tempat spa, orang-orang mendengar kekacauan itu, tetapi mereka mengira itu hanya keributan dari para lelaki-laki yang mabuk. Namun, ketika seorang wanita akan menyiramkan air, yang keluar adalah ular. Wanita itu pun berteriak, di mana mereka semua pun tersadar. Ratusan ular sudah ada di dalam sana dan mereka pun mulai berlarian ketakutan. Liu yang berada di sana pun melihat kekacauan itu dan ular-ular di sana. Ia pun panik dan langsung membawa Caca berlari. Langkahnya pun lalu terhenti ketika ia melihat ular besar dengan ganas memangsa seorang pria. Di markasnya, Jun dihubungi karena pabrik yang rusuh. Namun, ia justru senang saat melihat di CCTV bahwa ular besar kepala dua yang selama ini ia incar telah tiba di sana. Kekacauan kemudian makin parah. Puluhan ular besar muncul dan memangsa siapa saja. Dan di tengah semua itu muncullah monster ular kepala dua yang langsung menerkam dan membunuh orang-orang. Liu kemudian segera membawa anaknya bersembunyi di dalam sebuah lemari area spa. Dari celah lemari, ia melihat ular masuk ke lemari lain dan menyerang orang yang bersembunyi di dalamnya. Hingga seekor ular kemudian masuk ke lemari tempat Liu dan Caca bersembunyi. Liu pun langsung membuka lemari dan menggunakan baju untuk mengusir ular di dekatnya. Ia juga menjatuhkan lemari di sampingnya untuk membunuh ular-ular di sana. Namun seekor ular besar kemudian menyerangnya dan hendak memangsa Caca. Ia pun dengan sigap mengambil sapu dan memukul ular itu, di mana Liu kemudian sadar kalau ekor ular itu terlilit di baling-baling kipas. Ia pun kemudian segera menyalakan kipas itu yang membuat ular itu pun berputar-putar tak berdaya. Di tempat lain, Hua juga bersembunyi dan bertabrakan dengan Fang. Fang kemudian akan berteriak, tetapi Hua dengan cepat menutup mulutnya dengan dadanya. Mereka pun kemudian melihat seekor ular raksasa yang melintas di atas kepala mereka. Sayangnya, Fang tak sengaja menginjak besi yang kemudian membuat Hua berteriak dan ular ini pun menyadari keberadaan mereka. Mereka pun kemudian segera berlari dari sana. Sao yang tadinya pingsan kemudian tersadar dan melihat Hua dan Fang yang dikejar oleh ular raksasa berkepala dua. Lantas, ia pun kembali berpura-pura pingsan. Jun dan anak buahnya tiba, tetapi ular itu sudah berbalik arah dan pergi. Mereka pun mulai mencari ular itu. Liu dan Caca kemudian berhasil keluar dari area spa. Tepat saat itu, ular datang dan memangsa rekan kerjanya. Ular itu pun kemudian menyenggol Liu hingga kepalanya terbentur ke tembok yang membuatnya pingsan. Sebelum benar-benar hilang kesadaran, ia pun melihat ular besar itu yang mengejar anaknya Caca. Jun dan anak buahnya kemudian tiba di sana. Jun pun senang melihat jejak ular besar itu dan ia pun langsung melanjutkan pencarian. Fang kemudian datang
datang dan menolong Liu. Di sisi lain, Caca menemui jalan buntu saat ular itu mengejarnya. Ular itu kemudian akan memangsa, tetapi ia pun langsung melompat menghindari. Namun, ular itu tiba-tiba kembali muncul. Keesokan harinya, Liu terbangun dari pingsan. Ia kemudian menanyai orang-orang tentang keberadaan anaknya Caca, tetapi tak ada yang tahu. Liu pun lalu keluar untuk mencari anaknya, namun dihalangi oleh Fang yang khawatir dengan bahaya di luar. Liu bersikeras untuk mencari anaknya, dan Fang pun akhirnya memutuskan untuk menemani. Kemudian terlihat para pekerja pabrik yang menyeret Sao, yang marah karena ia membawa mereka ke pabrik sarang ular itu dan uang gaji mereka yang juga habis untuk judi, dan Hua juga ikut diseret. Keributan pun terjadi hingga Jun berteriak menghentikan mereka. Jun pun kemudian menawarkan solusi, di mana mereka harus bekerja sama membasmi ular itu dan memulihkan pabrik, sehingga gaji mereka akan dibayar. Hingga mereka semua pun akhirnya setuju dan bergabung. Mereka pun kemudian mulai berkeliling mencari ular. Sesampainya di tengah pabrik, Jun pun mulai memasang perangkap dan menaruh daging segar untuk memancing ular. Liu kemudian seakan mendengar suara peluit anaknya. Ia pun mendekati sumber suara dan masuk ke ruangan itu. Namun Caca tidak ada, hanya ada pria lain. Pria ini kemudian mengaku tadi malam juga mendengar suara peluit di sekitar sana. Kemudian saat menunjuk keluar jendela, ular besar pun muncul dari belakangnya dan langsung memangsa pria itu. Ular ini kemudian hendak kembali memangsa Hua, tetapi Liu langsung memukulnya, yang membuat ular itu kemudian berbalik menyerang Liu. Liu dan Feng pun lalu segera berlari. Jun kemudian sangat senang karena Liu dan kawan-kawannya telah menjadi umpan yang sukses memancing ular. Namun tiba-tiba terdengar teriakan Hao. Jun pun lalu menyuruh Sang untuk mengeceknya. Sang kemudian mendapati kaki Hao yang sudah dimangsa ular. Hao pun hendak membunuh ular itu, tetapi Sang kemudian menghentikannya beralasan kalau kulit ular itu lebih mahal dari kaki Hao. Sang lalu memukul keras tubuh ular itu dan berhasil membuatnya pergi. Di tempat lain, ular itu terus mengejar Liu dan Fang. Mereka pun berlari ke atas, di mana ular itu pun ikut menyerang, yang membuat Fang tersenggol dan jatuh. Namun untungnya ia masih berpegangan pada pinggiran besi. Ular itu lalu kembali menyerang Liu, tetapi Liu dengan sigap menggunakan pintu untuk perisai. Ular itu masih bisa menerobosnya. Jun lalu datang, memukul ekor ular itu hingga ular itu pun berbalik menyerangnya. Jun pun lalu berjalan perlahan mundur, memancing ular itu, hingga ular itu pun mengikutinya dan masuk ke perangkap, dan Jun berhasil menangkap satu ular itu. Liu yang marah ingin segera membunuh ular itu, tetapi Jun tentu melarangnya, hingga tiba-tiba alarm di sana berbunyi. Sang lalu datang yang diikuti oleh Hao, namun di belakang Hao muncul ular raksasa berkepala dua itu, yang kemudian langsung memangsa Hao. Semua orang pun kembali berlarian kecuali Jun dan Sang, di mana mereka bersembunyi dan tersenyum melihat ular itu yang sudah kembali. Ular ini terus mengejar orang-orang. Sao dan Hua lalu berhenti untuk bersembunyi, tetapi mereka kembali beradu mulut hingga ular itu muncul lagi di belakang mereka. Di sisi lain, Liu dan Fang tiba di tempat pemotongan daging sosis. Mereka kemudian mencium bau menyengat dan lalu menemukan mayat Ming Jun tergantung yang hilang di awal film. Sao dan Hua juga tiba di sana dan terkejut melihat mayat itu. Liu pun akhirnya menyadari bahwa seseorang telah memanfaatkan pabrik itu untuk menangkap dan menjual ular. Bao pun kemudian muncul dan mengakui ialah yang membunuh Ming Jun. Ia lalu menunjukkan cincin Ming Jun yang tidak muat di jarinya dan melemparnya. Sao yang marah karena Bao telah merusak pabriknya kemudian mendekati dan langsung memukul Bao. Namun Bao langsung menggores kaki Sao dan meminta yang lain untuk menurunkan senjata mereka. Bao pun kemudian menjelaskan bahwa ia melihat Ming Jun yang digigit ular dan sayang jika dagingnya mati begitu saja. Jadi ia mencincangnya untuk umpan ular. Jun pun lalu datang dan memukul Bao serta mencongkel gigi Sang karena kesal. Jun marah karena mereka menggunakan orang pabrik sebagai umpan, di mana hal yang tidak pernah Jun perintahkan. Karena sudah terlanjur, Jun pun menyuruh Liu dan yang lain untuk melupakan hal itu dan bergabung dengannya. Namun tentu Liu menolak dengan tegas. Liu dan Fang kemudian disandera, sementara
Hua memilih untuk bergabung. Sao lalu meminta kepada Jun untuk melepaskannya, tetapi Jun langsung memukul kepala Zhao hingga tewas. Liu dan Fang kemudian diikat bersama dan dijadikan umpan untuk menarik ular, dan lalu tubuh mereka pun disiram dengan darah segar. Ular-ular pun kemudian mulai muncul, tetapi untungnya mereka berhasil menghindar. Namun ular lain kemudian muncul, dan di sini Fang akan mengorbankan dirinya untuk Liu. Saat ular itu akan memangsa, Jun pun kemudian langsung menarik jebakannya yang kemudian mengikat ular itu. Namun ular lain kemudian kembali datang dan menggigit Fang, hingga ular monster kepala dua pun lalu datang dan memangsa ular yang menggigit Fang ini, sehingga Fang pun selamat dan ikatan rantai mereka pun terlepas. Liu pun kemudian segera menggendong Fang dan melarikan diri. Di sisi lain, Jun pun sangat senang karena ular kepala dua itu akhirnya muncul. Kembali ke Liu, ia kemudian mencari alat berat untuk melepaskan rantai dari leher mereka, dan itu pun berhasil. Di sisi Jun, ia lalu menarik Hua dan menjadikannya sebagai umpan. Hua pun kemudian berlari yang diikuti kejaran monster ular itu. Sang yang tertarik kepada Hua kemudian bertanya kepada Jun apakah ia akan membiarkan Hua mati sebagai umpan, dan Jun pun menjawab bahwa untuk menjadi bos harus tegas dan kejam. Kata-kata itu pun kemudian membuat Sang berpikir. Sang kemudian menyuruh Hua berlari ke arahnya. Ia kemudian menarik tali perangkap dan berhasil menangkap ular monster itu. Di tengah-tengah itu, Sang lalu menikam Jun dan mengulangi perkataan Jun bahwa bekerja harus dengan kejam, dan pertengkaran sengit pun terjadi di antara mereka, yang kemudian perkelahian itu menyebabkan ular monster itu pun kembali terlepas, dan ular monster itu kemudian memangsa Bao. Di sisi Liu, ia membawa Fang untuk bersembunyi di sana. Tiba-tiba Liu mendengar suara peluit dan bayangan anaknya. Ia pun segera menghampiri, namun Liu hanya menemukan boneka dan peluit Caca. Amarah Liu pun memuncak dan ia pun menyiapkan senjatanya dan bersiap untuk membasmi ular-ular monster itu. Liu pun bergerak mencari ular itu hingga ia melihat Hua yang dikejar oleh monster ular itu. Liu kemudian memanggil Hua untuk mendekat, dan ketika ular itu tepat berada di bawahnya, Liu pun langsung menebas dan memutuskan satu kepala dari ular itu. Liu dan Hua lantas kembali melarikan diri, di mana monster ular itu yang kini hanya berkepala satu masih hidup dan mulai mencari mereka. Liu dan Hua kemudian bersembunyi di tumpukan galon minyak bakar, dan lalu mereka pun mulai menyusun rencana, di mana Hua kemudian memancing ular itu agar berada di tengah tumpukan minyak, dan Liu kemudian datang dengan mesinnya yang lalu menjepit ular itu di antara galon-galon minyak itu. Hua kemudian memberikan pematik api kepada Liu yang akan menyalakan api untuk membakar monster itu. Tetapi Jun datang dan langsung memukul Hua serta menendang Liu hingga terjatuh. Jun pun lalu mengejek bahwa harga nyawa mereka tidak sebanding dengan satu sisik ular itu dan hendak memukul Hua lagi agar terjatuh. Tetapi Caca tiba-tiba muncul dan melempar batu ke kepala Jun, di mana Caca kemudian memanggil Liu ibu, yang kemudian membangkitkan semangat Liu kembali. Hua dengan tenaga terakhirnya kemudian langsung melompat ke punggung Jun dan membuat dirinya jatuh bersama Jun ke tumpukan minyak bakar itu. Liu kemudian berhasil kembali naik dan langsung memeluk anaknya. Hua pun kemudian mengorbankan dirinya dengan menyalakan api dan membakar tumpukan minyak di sana, di mana tumpukan minyak bakar itu pun kemudian meledak dan apinya membakar ular itu, Jun dan dirinya sendiri. Fang kemudian muncul menarik Liu dan Caca agar tidak terkena ledakan, dan mereka bertiga kemudian segera kembali dan pergi dari pabrik itu, dan film pun kemudian berakhir.